Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lihat di sini ketegasan Imam Nawawi, di samping dia cerdas, ya luas ilmunya, ahli ibadah, dia pun juga tegas kepada kezaliman penguasa. Baik, ini tentang profil Imam Nawawinya. Adapun karya-karya beliau yang juga sudah masuk ke Indonesia dan sekian banyak karyanya seperti Riyadhus Shalihin. Ini juga luar biasa peredarannya sebagaimana hadis arba'in. Ya boleh dikatakan tidak ada masjid dan maktabah melainkan pasti punya Riyadhus Shalihin. Kemudian juga Syarah Sahih Muslim, itu sebuah kitab yang sangat otoritatif dalam memberikan syarah penjelasan kitab Sahih Muslim. Kemudian juga kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, itu sebuah kitab fikih Al-Muhadzab yang disusun oleh Imam Abu Ishaq As-Shirazi, kemudian oleh beliau disyarahkan. Hanya saja oleh Imam An-Nawawi, Syarah Al-Muhadzab ini tidak sampai selesai karena keburu wafat. Yang kemudian kitab tersebut lanjutan syarahnya dilanjutkan oleh Imam As-Subki yang disebut dengan At-Takmilah. Kemudian juga seperti kitab Raudhatut Thalibin, kemudian Minhajut Thalibin yang juga disyarah lagi kitab beliau oleh para ulama-ulama fikih mazhab Syafi'i dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa walaupun beliau usianya tidak terlalu tua ya, sampai wafat usianya baru sampai 45 tahun. Namun begitu berkah usianya, beliau banyak menghasilkan karya dan sampai hari ini kita pun masih mendoakannya dengan rahimahullah, dan ilmunya pun masih dimanfaatkan di dunia Islam bahkan lintas mazhab. Walaupun orang tahu dia mazhabnya Syafi'i, tapi boleh dikatakan 4 mazhab mereguk ya betapa berlimpah ruah ilmu dari Imam An-Nawawi. Baik, lalu kemudian kenapa beliau menyusun 40? Kenapa enggak 15 kayak biar gampang dihafal lah, atau 10 atau 5? Ternyata karena memang ada dorongan, ada stimulus dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan lebih dari 5 sahabat. Yaitu ketika Rasul mengatakan, ya man hafizu ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha. Siapa di antara umatku yang mampu menghafal 40 hadis berupa urusan agamanya, maka ba'atsahullah yaumal qiyamati ma'azumratil fuqaha wal ulama. Allah akan mengumpulkan orang yang menghafal 40 hadis itu di hari akhirat nanti bersama rombongan para fuqaha dan ulama. Dalam redaksi yang lain disebutkan ya Rasulullah alaihi salatu wasalam akan wa kuntu lahu syafi'an wa syahidan. Aku akan menjadi pemberi syafaat dan juga menjadi saksi atas orang yang menghafal 40 hadis tersebut. Hanya saja jamaah sekalian, memang hadis-hadis tentang dorongan menghafal 40 hadis ini, para imam-imam hadis, para hufaz mengatakan hadisnya dhaif. Termasuk Imam Nawawi sendiri di Muqaddimah hadis arba'innya, dia juga mengatakan bahwa para hufaz sepakat atas kedhaifan hadis tersebut. Walaupun banyak jalur, banyak jalan yang berbeda-beda tadi, ya, namun kata beliau tetap ini hadis statusnya dhaif, namun dengan kedhaifan yang tidak parah. Hal ini juga dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni, Imam Ibnu Hajar, As-Sakhawi dan lain-lain ya tentang kedhaifan anjuran menghafal 40 hadis tersebut. Barangkali di antara kita berpikir begini, kalau memang dhaif kenapa kok dipakai juga gitu? Kalau memang itu lemah, kenapa itu dijadikan dasar untuk kemudian menyusun kumpulan 40 hadis tersebut? Karena jumhur ulama, mayoritas para ulama hadis, mereka masih memberikan toleransi untuk perkara fadhailul a'mal, yaitu hal-hal yang terkait dengan untuk menggalakkan amal soleh, masalah akhlak, kelembutan hati, mendorong orang untuk berzikir dan seterusnya, mengambil dari hadis-hadis yang lemah. Mereka sepakat pula untuk masalah akidah, untuk masalah penetapan halal haram, itu tidak dibenarkan dari hadis yang dhaif.
Ya, itu hanya dari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang sahih. Adapun untuk fadhailul a'mal, jumhur ulama mengatakan hal itu dibolehkan. Bahkan Imam An-Nawawi, kemudian Imam Al-Hattab, ya mereka mengatakan ini kesepakatan para ulama. Walaupun sebenarnya pada faktanya nggak sampai kata sepakat dalam arti ijma. Ya, karena ada sebagian ulama yang jauh sebelum Imam Nawawi lahir seperti Imam Ibnu Hazm, kemudian Imam Ibnul Arabi, kemudian ulama di masa abad 20 Syekh Ahmad Syakir dan juga Syekh Al-Albani. Mereka di antara para ulama yang tidak menyetujui hadis dhaif dijadikan dasar untuk fadhailul a'mal. Jamaah sekalian azanallahu iyyakum, inilah latar belakang kenapa kemudian walaupun dorongan menghafal 40 hadis itu dhaif, namun para ulama masih memberikan toleransi. Hanya saja Imam Asy-Syarbini, Imam Khatib Asy-Syarbini, salah satu ulama mazhab Syafi'i di abad mutaakhirin, ya beliau memberikan beberapa syarat ya menggunakan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal. Dan ini merupakan kesimpulan beliau dari apa yang ditulis, apa yang diulas oleh beberapa ulama sebelumnya seperti Imam Ibnu Shallah, kemudian Imam As-Suyuti dan lain-lain. Syarat yang pertama adalah yaitu hadis tersebut kedhaifannya tidak syiddah, tidak berat, tidak sampai tertuduh di antara perawi itu sebagai wadha', sebagai pemalsu hadis atau muttaham yang tertuduh berbohong atau berdusta. Ini syarat pertama, kedhaifannya tidak terlalu. Ya. Yang kedua, konten muatan hadis tersebut itu masih sejalan dengan watak umum ajaran Islam. Sehingga seandainya nggak ada hadis itu pun kita nggak ada masalah karena masih sesuai dengan ajaran Islam. Saya ambil contoh seperti hadis yang biasa disampaikan oleh para asatiz, para guru-guru kita ketika bulan Ramadan, dikala Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya tentang ayyus shadaqati afdal, sedekah apakah yang paling utama? Nabi menjawab, as-shadaqah fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan. Namun oleh Imam Ibnu Hajar, beliau dikoreksi dan dianggap ini hadis dhaif karena statusnya mursal. Ada satu generasi yang terputus. Nah, kenapa ini hadis walaupun anggaplah dhaif ya, kenapa begitu terkenal dan dipakai oleh banyak ulama? Karena memang ini hadis kontennya nggak ada masalah. Isinya sudah sejalan ya dengan Islam karena memang di bulan Ramadan kita dianjurkan banyak sedekah dan faktanya Rasul juga menjadi pelakunya. Yaitu ketika diceritakan dalam hadis Bukhari bahwa karihil mursalah, kedermawanan Rasulullah itu bagaikan angin yang bertiup. Ya, seandainya tidak ada hadis Tirmidzi tadi, kita menggunakan hadis Bukhari yang menyebutkan Rasul sangat dermawan bagaikan angin yang bertiup, itu udah cukup. Namun kadang kita perlu sebagian orang tuh didorong dengan sesuatu yang nampaknya lebih wow lagi gitu kan. Maka ketika dikatakan sedekah terbaik di bulan Ramadan, itu bisa memicu orang untuk semakin ingin sedekah di bulan Ramadan. Baik, itu contoh. Ada hadis dhaif namun dipakai karena memang isinya tidak bertentangan. Nah, syarat yang ketiga menggunakan hadis dhaif adalah yaitu ketika mengamalkannya, mempraktekkan konten yang ada di hadis tersebut, dia tidak meyakini sebagai pasti dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena pada kenyataannya memang itu hadis lemah. Karena lemah, maka dia tidak bisa dipastikan ya secara qat'i begitu sampai lisan atau sampai perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sejarah atau alasan kenapa para ulama termasuk Imam Nawawi dia menyusun 40 hadis. Ya, karena memang ada dorongan dari beberapa hadis tadi ya dengan berbagai macam fadilahnya, walaupun dorongan tersebut berdasarkan hadis yang lemah, namun jumhur ulama masih memberikan toleransi karena ini masuk bab fadhailul a'mal. Demikian mukadimah hadis arba'in, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.